Edisi kali ini saya akan menjawab soal mengenai pertidaksamaan logaritma. Soal request ya teman-teman ya. Kayaknya ini untuk persiapan menghadapi ujian sekolah sepertinya. Oke, teman-teman yang ingin mencoba silakan coba terlebih dahulu. Selanjutnya bisa melihat pembahasannya di sini ya. Saya akan langsung menjawabnya teman-teman. Kita ke halaman sebelah ya. Kita ingat sebentar logaritma itu teman-teman. A log B itu ada syarat yang harus dipenuhi supaya dia itu bernilai real. Supaya dia itu adalah termasuk bilangan real teman-teman. Yaitu syaratnya itu adalah ya A ini basis atau bilangan pokoknya itu harus positif. Lebih dari 0 itu bacanya positif ya. Tidak boleh negatif, tidak boleh 0. A itu juga teman-teman, basisnya ini ya, itu juga tidak boleh 1. Jadi 1 log itu enggak ada ya. Itu syarat A. Untuk syarat B ini harus positif ya. Nah ini syaratnya teman-teman. Oke, sekarang kita lihat soal ini. Berdasarkan bentuknya, perhatikan ini 2 itu jelas memenuhi syarat positif dan bukan 1. Nah ini X berarti harus memenuhi syarat positif. Nah itu syarat pertama. Kedua, ada 1 negatif X. Syaratnya ini harus positif dan bukan 1. Nah itu syarat kedua. 4 jelas memenuhi syarat positif. 1 negatif X ini sama seperti ini. Dan 4 ini jelas memenuhi syarat ya. Oke, sekarang syaratnya kita tuliskan. Berarti tadi syaratnya adalah X-nya itu harus positif ya, yang ini ya. Kemudian 1 negatif X-nya harus positif dan dia bukan 1. Ini tadi ya. 1 negatif X positif dan 1 negatif X itu bukan 1. Nah itu syaratnya teman-teman. Oke, sekarang yang ini saya hapus ya. Nah sekarang kita proses syaratnya terlebih dahulu. Sesuai syaratnya ini, kita peroleh beberapa pertidaksamaan teman-teman. Nah kita gambarkan pada garis bilangan. Yang ini X lebih dari 0 atau positif. Gambarkan pada garis bilangan seperti ini. Berarti ada 0. Lebih dari 0 itu artinya 0 ke kanan. Kemudian dari sini 1 negatif X lebih dari 0. Nah, kita gambarkan nilai dari 1 negatif X ini pada garis bilangan ya. Nah, ini ada penggambaran nilai dari 1 negatif X. Kapan 1 negatif X ini nilainya 0? Saat X-nya 1. Nah, saat itu jelas di kanannya 0 ya. Kita anggap di sini. Kemudian tentukan nilainya teman-teman. Oh ya, persis di 1 ini ya. Nilai dari 1 negatif X itu adalah 0. Selain di situ berarti dia tidak 0. Tidak 0 itu bisa positif, bisa negatif. Caranya kita bisa ambil sampel. Di kanan 1 misalnya 2. Kita ganti X-nya dengan 2. 1 dikurang 2. Negatif 1. Negatif. Oh, berarti di situ nilainya negatif. Kirinya 1 bisa kita ambil 0 sampelnya ya. X-nya 0 berarti 1 dikurang 0 itu 1. Positif. Berarti di sini positif. Padahal yang diminta adalah nilai dari 1 negatif X itu yang lebih dari 0. Nah, itu positif ya, lebih dari 0 itu ya. Berarti yang positif. Oh, 1 ke kiri. Kemudian berikutnya, 1 negatif X ini juga bukan 1. Nah, jelas terpenuhi. Ini kan bukan 1. Tidak ada keterangan sama dengan ya. Oke, sesuai syaratnya, berarti yang harus terpenuhi ini teman-teman.
0 ke kanan dan 1 ke kiri. Nah, inilah X yang harus dipenuhi ya. Berarti X-nya di antara 0 dan 1. Ini dari syaratnya, teman-teman. Oke, kita tuliskan di sini ya. 0 kurang dari X kurang dari 1. Selanjutnya kita kerjakan pertidaksamaannya. 2 log X dikali 1 negatif X log 4. Nah, perhatikan teman-teman, ini tidak nyambung ya. Ini bisa kita balik. Ini dikali yang 2 log X. Nah, kita coba dibalik terlebih dahulu. 1 negatif X log 4. Karena ini ada 2, 4-nya kita ubah 2 pangkat 2 ya. Dikali yang sini 2 log X. Lebih besar dari 2 kita ubah. Karena di sini 1 negatif X log, maka 2 kita ubah 1 negatif X log juga, teman-teman. 1 negatif X log. Caranya, karena ini 1 negatif X, maka di sini kita bikin 1 negatif X. Harus sama di situ ya. Kemudian karena aslinya itu 2, maka itu jadi pangkatnya, teman-teman. Jadi pangkat 2. Nah, kita cermati sebentar ya. Nah, ini kan pangkatnya boleh turun ke depan kan? Berarti kan 2 dikali 1 negatif X log 1 negatif X. Nah, 1 negatif X log 1 negatif X itu kan 1. Berarti kan hasilnya 2. Kan sama dengan sini. Dikurang 1 negatif X log 4. Nah, sekarang kita proses ya. Perhatikan yang sini. Pangkat 2 itu bisa turun ke depan, teman-teman. Nah, ini ke sini. Menjadi 2 dikali 1 negatif X log 2. Nah, dikali 2 log X. Lebih dari 1 negatif X log. Perhatikan ini sama-sama 1 negatif X log. Dipisah kurang, maka ini dibagi, teman-teman ya. Berarti 1 negatif X kuadrat dibagi 4. Kemudian kita lihat yang ruas kiri. Nah, ini sama ini. Bisa kita jadiin 1. Segini berarti menjadi 1 negatif X log X ya. Nah, itu menjadi 1 negatif X log X. Dikali 2 ini ya, teman-teman ya. Nah, 2 ini, teman-teman, pangkat ini bisa turun ke sini, maka kebalikannya berlaku. Yang di sini bisa naik ke sini. Ya. Nah, ini kita naikkan ini. Ini kita naikkan ke sana ya. Nah, akibatnya dia menjadi di sini, teman-teman. Nah, gitu. Jadi, yang segini itu menjadi ini, teman-teman. Ya. Lebih dari 1 negatif X log 1 negatif X kuadrat per 4. Nah, coba kita lihat. Ini sama-sama 1 negatif X log. Nah, kita cukup ambil di dalamnya aja, teman-teman. Tapi kita mesti ingat ya beberapa sifatnya. Saya kasih batas dulu nih. Beberapa sifatnya kita perlu ingat kembali. Ya. Yaitu, jika kita memiliki pertidaksamaan seperti ini. A log fx lebih besar dari A log gx seperti ini, teman-teman. Kita cukup ambil fx sama gx-nya. Tapi perlu memperhatikan bagaimana nilai A-nya. Ya. Ada 2 hal nilai A, yaitu untuk A yang lebih dari 1, maka kita memang ambil fx sama gx-nya ya. Untuk A yang lebih dari 1, tanda pertidaksamaan ini tetap, teman-teman. Nah, berarti sama seperti sebelumnya. Jika sebelumnya lebih dari, maka ini juga lebih dari. Kedua, untuk A yang kurang dari 1, dan dia harus positif ya.
Kita ambil dalamnya yaitu fx sampai gx-nya. Hati-hati untuk A yang kurang dari 1, ini harus dibalik. Sebelumnya lebih dari, sekarang berarti menjadi kurang dari. Harus seperti itu. Berarti kita harus mengerti bagaimana nilai A. Untuk kasus ini berarti kita harus mengerti bagaimana nilai 1 negatif X. Berdasarkan informasi ini syaratnya tadi teman-teman. Nah, kita cari 1 negatif X teman-teman. Oke, nah ini saya kasih batas dulu ya. Kita olah yang ini ya teman-teman ya. Oke, kita olah ini X. Padahal kita hendak mencari 1 negatif X. Nah, kita kali negatif 1 terlebih dahulu, menjadi negatif X. Hati-hati dibalik ya, kalau dikali minus 1, negatif X, 0 jadi ke sini, kali minus 1 tetap 0, 1 kali negatif 1 jadi sini. Dibalik teman-teman. Kemudian ini 1 negatif X itu sama artinya negatif X ditambah 1. Nah, berarti ini negatif X ditambah 1. Itu sama ya. Artinya berarti dia ditambah 1. Nah, semua ruas tambah 1. Ruas kiri jadi 0, ruas kanan jadi 1. Ini tetap ya. Jika pertidaksamaan itu kita tambah masing-masing ruas, itu tanda pertidaksamaannya nggak berubah, tetap teman-teman. Nah, perhatikan, kita sudah punya nilai 1 negatif X, itu ternyata antara 0 dan 1. Nah, berarti nilainya seperti yang ini teman-teman. Berarti inilah yang berlaku, yaitu tanda pertidaksamaannya dibalik ya. Oke, terpahami ya teman-teman ya. Sekarang yang ini tidak saya hapus teman-teman, karena ruangnya terbatas ya. Ini saya hapus untuk kita ngerjain soal kita. Oke, berarti kita ambil dalamnya aja, yaitu X kuadrat sama 1 negatif X kuadrat per 4. Kemudian karena ini sudah kita temukan nilainya, yaitu antara 0 dan 1, kurang dari 1, maka ini harus dibalik. Lebih dari berarti menjadi kurang dari. Semua ruas kita kali 4, berarti menjadi 4x kuadrat ya, ruas kiri ya. Atau kalau dimasukkan ke kuadrat gini teman-teman, itu menjadi 2x kuadrat ya. Nah, kurang dari ini 1 negatif x kuadrat. Semua ruas kali 4. Kemudian jangan diuraikan di sini, tapi jadikan satu ruas terlebih dahulu teman-teman. Yaitu seperti ini. Nah, gini. Dah, kita lihat. Ini ada bentuk kuadrat dikurang. Nah, kita ingat lagi rumus. Jika ada bentuk kuadrat dikurang, itu rumusnya apa teman-teman? Ya, betul. A tambah B dikali A kurang B ya. Nah, ini adalah A-nya, ini B-nya. Berarti A tambah B, 2X ditambah 1 negatif X. Nah, langsung kita tambahkan. 2X ditambah negatif X. Berarti positif X ya. Kemudian ada positif 1 di sini teman-teman. Berarti positif 1. Ditambah 1 soalnya ya. Gini. Dikali A kurang B. Ini kurang sini. Berarti ini kurang sini. 2X dikurang negatif X. Berarti jadi 3X. Kemudian dikurang 1. Artinya sini tuh 0 teman-teman. 0 dikurang 1. Negatif 1. Nah, jadi seperti ini pemfaktorannya teman-teman ya. Dah, yang ini saya hapus ya. Dah. Kemudian, karena ini pertidaksamaan, kita gambarkan nilai ruas kiri, yaitu yang ini, saya kasih kotak nih, itu pada garis bilangan. Nah, gini. Kita cari kapan dia 0. X tambah 1 akan 0 kalau X-nya negatif 1. 3X kurang 1 akan 0 kalau 3X-nya itu 1. Atau X-nya sepertiga. Berarti ini akan 0 saat X-nya negatif 1 sama X-nya sepertiga. Nah, negatif 1 tentu yang kiri ya. Sepertiga yang kanan. Kemudian tentukan positif negatifnya. Oh ya teman-teman, persis di sini nilai dari yang kita kasih kotak ini adalah 0. Selain di situ, yaitu di sini, sini, berarti tidak 0.
Tidak nol tuh bisa positif, bisa negatif. Caranya teman-teman bisa ambil sampel, misal di kanannya sepertiga itu misalnya 1. Nah, kita cek ke sini bagaimana nilainya. Nah, oke, kita ambil ya, X-nya 1, berarti 1 ditambah 1 itu 2, positif. 3 kali 1, 3 kurang 1, 2, positif. Positif kali positif, positif. Berarti untuk sampel 1 di sini nilainya positif. Di tengah sini nilainya tinggal dibalik ya teman-teman ya. Berarti negatif, sini positif. Jika teman-teman kurang yakin, boleh juga ambil sampel antara negatif 1 dan sepertiga, misal sampelnya itu 0. Masukkan ke sini bagaimana nilainya. Oke, yang diminta adalah nilai dari ini yang kita kasih kotak itu yang kurang dari 0. Kurang dari 0 itu adalah negatif ya. Nah, berarti yang sini teman-teman. Nah, itulah yang kita ambil ya. Berarti yang negatif. Nah, ini. Nah, dan dia harus memenuhi syarat tadi teman-teman, yaitu ini ya. Antara 0 dan 1. Nah, kita gambarkan di sini supaya jelas ya. Nah, di sini antara 0 dan 1. 0 itu di kanannya negatif 1 ya. Anggap di sini. 1 tuh di kanannya sepertiga. Antara 0 dan 1 berarti di sini. Nah, yang memenuhi keduanya, yang di hasil keduanya adalah yang sini. Nah, inilah dia penyelesaiannya teman-teman. Jadi X-nya itu di antara 0 dan sepertiga. Inilah dia jawabannya. Antara 0 dan sepertiga. Yang B. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini memang agak rumit sedikit teman-teman. Tapi jika teman-teman bisa memahami, coba lihat lagi supaya lebih paham lagi. Dan kalau sudah paham seperti itu, jangan yakin dulu. Karena paham itu belum tentu teman-teman bisa ngerjain. Tapi coba kerjain dulu, nggak usah lihat pembahasannya. Udah bisa belum? Seandainya sudah bisa berarti itu udah aman. Tapi seandainya masih ada macet, ya ada yang mentok. Nah, itu teman-teman perlu selidiki. Kenapa ini mentok? Lihat lagi videonya, pembahasannya. Oh, seperti ini, saya mentoknya di sini. Itu teman-teman akan lebih paham. Oke, mudah-mudahan manfaat. Terima kasih semuanya.